Bismillahirrahmanirrahim. Kita sekarang mau ngobrol-ngobrol terkait memang ini kan kita sedang penyaluran wakaf Al-Quran, ekspedisi sebar 500.000 Al-Quran seluruh Pulau Sumatera. Nah, ini mungkin untuk penonton-penonton di YouTube dan para donatur semua yang memang belum paham tentang skema kita, mungkin kita akan ngobrol-ngobrol dengan ini kita langsung ngobrol dengan Direktur Lajiswab Al-Hilal sekaligus leader tim dari Kloter 1. Nah, mungkin kita akan ngobrol, Pak. Ini kita mau bertanya, Pak. Nah, kenapa wakaf Quran ini disalurkannya ke masjid-masjid yang bagus gitu, Pak? Nah, halaman-halamannya ini luas gitu. Nah, mungkin bisa dijelaskan, Pak. Baik, terima kasih. Terima kasih atas pertanyaan dan perhatiannya dari para donatur atau jamaah semuanya. Memang pasti ya banyak yang bertanya. Ini kan programnya wakaf Quran 500.000 Quran untuk pelosok Sumatera ya, buku Iqra dan buku lainnya. Kenapa dibagikannya justru di masjid atau gedung yang bagus dan halaman luas? Ya, pertama alasannya memang kami menggunakan skema pembagian ini adalah titik kumpul. Kenapa titik kumpul? Karena pertama kita keterbatasan waktu dan juga menghindari hal-hal karena kita ini masih masa pandemi. Jadi kita gunakan skema undangan. Jadi masjid-masjid dari pelosok itu yang dekat dengan titik kumpul itu datang dan untuk dibagikan. Setelah dibagikan di titik kumpul itu mereka kembali ke masjid-masjid di pelosok tersebut, di lembaga tersebut untuk membagikan kepada santri, jamaah, kepada masyarakat, rumah tafid dan lain sebagainya. Jadi begitu. Jadi kita nggak mungkin membagikan langsung satu persatu, keterbatasan waktu dan lain sebagainya. Jadi kita undang. Nah untuk dikumpul sendiri pasti di masjid yang bagus karena halamannya harus luas gitu kan. Pertama untuk parkir truk, kedua untuk parkir yang mengambil. Yang ketiga agar tidak terlalu berkerumun. Kalau masjidnya sempit, halaman sempit, truk tidak bisa merapat, tidak bisa parkir. Jadi begitu penjelasannya. Jadi skemanya kita tetap bagikan ke pelosok, tetapi kita menggunakan beberapa titik. Tapi juga kita membagikan langsung juga, tim membagikan langsung juga ke titik-titik yang memang kita jangkau. Seperti sekarang kita akan menuju ke Pulau Pisang. Ini kita akan bagikan langsung juga, karena mungkin tidak mungkin mengundang jamaah atau pimpinan masjid di Pulau Pisang untuk datang ke sini terlalu jauh. Jadi kita aja yang mengantar. Jadi demikian penjelasannya. Kira udah cukup, kira udah jelas ya. Mau bertanya lagi, Pak, terkait memang ini tim. Nah, ini kan tim bawa 2 mobil. Nah, ini berarti kalau habis kayak gitu, nah itu skema untuk penyaluran timnya itu kayak gimana, Pak? Kenapa ada tim gitu kan? Terus Ya, tim kita ada tim yang dari Bandung menggunakan 2 kendaraan. Ya, kita di kendaraan itu kita isi dengan Al-Qur'an dan buku ya, untuk menyisir pelosok-pelosok yang bisa kita bagikan langsung. Yang kedua adalah fungsi tim ini adalah untuk mengkoordinir agar para penerima manfaat itu betul-betul dengan baik, termasuk laporannya. Insya Allah nanti mereka yang sudah mendapatkan Al-Qur'an dan buku ini akan mengirimkan laporannya, dokumentasinya berupa foto, video, dan dikirimkan kepada kami tim yang mengawal di lapangan. Dan kami yang mengawal di lapangan langsung mengirim kepada tim di Bandung. Nah, mungkin ada beberapa keterlambatan laporan karena menyangkut koneksi internet, terus juga kondisi lapangan yang kita memerlukan waktu lah untuk mengirimkan laporan ke Bandung. Jadi demikian jadi mudah-mudahan bisa dapat penjelasan bahwa kita tetap fokus membagikan ini adalah ke masjid-masjid di pelosok Sumatera. Hanya karena titik kumpulnya ada di agak tengah gitu ya, dan masjid yang luas, kelihatannya seperti di masjid itu kita membagikannya. Tapi sebenarnya itu hanya titik kumpul saja. Sedangkan yang ngambil itu, orang-orang yang ngambil itu adalah dari daerah-daerah, dari pelosok-pelosok yang mengambil ke titik kumpul itu. Pak Demikian. bertanya lagi, kalau relawan yang ngambil di titik kumpul itu dibayar nggak, Pak? Relawan-relawan itu semuanya tidak dibayar. Mereka benar-benar orang-orang yang sukarela mendapatkan informasi tentang pembagian wakaf Quran itu. Mereka mendaftar dan mereka mengambil ke titik kumpul. Setelah itu mereka dengan membantu untuk membagikan. Menurun betul betul. Mereka menurunkan menurunkan Al-Quran dari truk dan membantu kita semuanya adalah para relawan. Betul. Ada yang sampai jarak tempuhnya 1 jam, 2 jam dan tidak bisa digunakan oleh mobil, harus pakai motor katanya dengan jalan yang rusak. Itu mereka betul-betul karena ingin masyarakat di pelosok Sumatera mendapatkan Al-Quran dan Iqra untuk
fasilitas belajar mengajar Al-Quran. Mudah-mudahan para donatur mendapatkan keberkahannya. Insya Allah semua Al-Quran ini diberikan ke pelosok gitu. Terima kasih kepada Pak Iwan yang telah menjelaskan terkait skema penyaluran ini. Sekali lagi, titik kumpul yang berhalaman luas mendengar dari penjelasan adalah bukan tempat penyaluran sebetulnya, tapi untuk berkumpulnya semua para relawan yang Masya Allah ini sangat baik, kita tidak membayar sepeser pun. Nah, kenapa halaman masjidnya luas, pesantrennya luas? Karena untuk parkir truk kontainer yang besar untuk menurunkan. Masya Allah, terima kasih para donatur yang telah mengamanahkan wakaf Quran. Kita akan salurkan, kita akan pantau agar Quran ini benar-benar tersalurkan kepada masyarakat, kepada para santri yang benar-benar berhak untuk mendapatkan, sehingga para donatur mendapatkan amal jariah yang tidak pernah terputus di dunia dan akhirat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.